sekolah minggu online. Nah, Kak Adit, hari ini tema sekolah minggu kita apa ya, Kak? Nah, tema kita pada hari ini yaitu mengucap syukur atas keselamatan. Dengan nats Alkitab apa, Kak? Yaitu diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Oh, yang perikopnya gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh ya, Kak? Itu ayo. Oke, ayat hafalannya apa ya, Kak? Nah, ayat hafalan kita yaitu terambil dari Markus pasal 13 ayat 33. Oke deh, Kak Adit. Sekarang kita mau ajak adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi sebuah lagu dengan judul Rumahku Ada di Dalam Surga. Yuk, adik-adik bangkit berdiri. Musik. Sebelum kita memulai sekolah minggu kita pada hari ini, adik-adik, kakak ajak untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberikan kesempatan lagi untuk bersekolah minggu lagi. Biarlah Tuhan Kau berkati kami, anak-anak-Mu, agar kami bisa mengikuti dari awal hingga berakhirnya sekolah minggu online ini. Dan berkati firman Tuhan yang akan disampaikan, biarlah kiranya menjadi pengingat atau menjadi penuntun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan keselamatan buat kita. Nah, keselamatannya itu apa adik-adik? Yaitu kita pada saat nantinya akan masuk ke surga. Nah, dan dengan sesuai dengan lagu yang kita nyanyikan, yaitu Oh Yerusalem dan Berlayar dengan Yesus. Nah, adik, mari kita berdiri adik-adik. Laskar Kristus, siap. Musik.
kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mau menyanyi sebuah lagu. Lagunya ini, Kak Adit suka berdoa nggak? Suka kayu. Kak Adit juga suka berdoa. Adik-adik pasti suka berdoa kan? Kita mau nyanyi lagu Serius Senang Berdoa. Musik. Terambil dari Matius 25 ayat 1-13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang, juga mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, mereka semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis yang lain dan berkata, "Tuan, yang lain itu, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab berkata kepadamu, "Sesungguhnya aku mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tahu akan hari maupun akan saatnya." Tuhan Yesus berjanji akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput kita anak-anaknya. Bagaimanakah sikap kita saat menantikan kedatangan Tuhan? Untuk mengajarkan hal tersebut, Tuhan Yesus menyampaikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Yuk kita dengarkan bersama-sama. Ada 10 orang gadis yang bertugas untuk menyambut pengantin laki-laki. Biasanya pengantin datang pada malam hari, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia tiba. Para gadis ini bertugas untuk menyambut kapan saja pengantin datang, supaya pesta dapat segera dimulai. Tetapi di antara 10 orang gadis tersebut, ada 5 orang gadis yang tidak melakukan pekerjaan dengan baik. Seharusnya mereka mempersiapkan diri menyambut pengantin laki-laki
dengan bersiap sedia. Serta yang paling penting, mereka mempersiapkan sebuah lampu dengan minyak yang terisi penuh dan membawa minyak dalam buli-buli. Tetapi mereka tidak mempersiapkan itu semua. 5 orang gadis yang bodoh itu lebih peduli mempersiapkan pakaian dan riasan rambut serta wajah mereka, tanpa mempersiapkan sesuatu yang penting, yaitu lampu dan minyak. Sedangkan 5 gadis yang pandai, mereka mempersiapkan diri dengan membersihkan lampu-lampu dan menyediakan minyak yang cukup. Mereka berkata kepada 5 gadis yang bodoh, Ayo teman-teman, mari kita segera berangkat. Nanti kita terlambat. Siapkan minyak dan lampu, karena malam ini akan menjadi malam yang panjang bagi kita untuk berjaga-jaga. Mendengar ajakan 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh tertawa dan tidak memperdulikan, bahkan mereka berkata, Nanti saja. Mempelai laki-lakinya pasti akan lama datangnya. Masih banyak waktu kita untuk berdandan dan mempercantik diri. Malam semakin larut, mempelai laki-laki belum juga datang. Sehingga 10 gadis itu mengantuk dan mereka tertidur. Tetapi lampu mereka tetap menyala. Saat terlelap, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suara teriakan, "Hei, bangun! Mempelai pria telah tiba." Mereka bangun dan mereka terkejut karena lampu mereka hampir padam. 5 gadis bijaksana segera mengambil minyak yang telah mereka sediakan dan lampu mereka kembali bercahaya. Sedangkan 5 gadis yang bodoh terkejut dan mereka menjadi panik serta kebingungan karena lampu mereka padam dan mereka tidak memiliki persediaan minyak. Kemudian mereka meminta kepada ke-5 gadis yang bijaksana, Aduh, gimana ini? Persediaan minyak kita habis. Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Kami tidak memiliki minyak untuk dibagikan, karena semua minyak yang ada pada kami digunakan untuk mengisi lampu-lampu kami. Ayo teman-teman, cepat kita keluar membeli minyak. Mudah-mudahan masih ada yang jualan minyak. Sudah tengah malam ini lagi. Dalam keadaan bingung, 5 gadis bodoh itu segera keluar di tengah kegelapan malam untuk membeli minyak. Namun sayang, malam itu tidak ada satupun toko yang buka untuk menjual minyak. Mempelai laki-laki disambut oleh 5 gadis bijaksana dengan lampu yang menyala. Mereka berpesta dengan lampu yang menyala. Mereka berpesta dengan sukacita dalam sebuah ruangan yang besar. Saat 5 gadis bodoh kembali, pintu sudah tertutup. Pintunya sudah ditutup. Tuan, bukakanlah kami pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk selalu siap sedia dengan cara menerima Yesus menjadi juru selamat kita, serta hidup dengan benar. Supaya ketika Tuhan datang kembali untuk menjemput kita, kita telah siap untuk tinggal di surga bersama dengan Tuhan.
membuat hidup kita menjadi lebih baik karena ada Tuhan yang luar biasa baik. Kita masuk dalam pesan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Hati, pikiran kami siap untuk mendengarkan pesan firman Tuhan. Mari Tuhan tuntun kami sehingga kami bukan hanya mendengar, tetapi kami dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang terkasih, dalam pembacaan Alkitab sebagai dasar pengantar cerita yang baru saja kita dengarkan dan kita saksikan, itu dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13 tentang perumpamaan gadis bodoh dan gadis bijaksana. Ada 10 orang gadis, 5 orang gadis bodoh dan 5 orang gadis yang bijaksana. Anak-anak yang terkasih, kita mau fokus. Kita mau lebih memperhatikan 5 orang gadis bijaksana tadi. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita mau tahu dulu nih, apa arti dari bijaksana? Anak-anak, bijaksana artinya adalah melakukan perbuatan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan Allah kehendaki di dalam kehidupan kita, dalam kerendahan hati. Karena melakukan perbuatan yang tepat, berarti kita melakukan perbuatan yang baik dan yang benar dong. Betul. Nah, apa yang dilakukan oleh gadis-gadis tadi sehingga mereka dikatakan bijaksana? Dalam cerita tadi, gadis-gadis tadi membawa pelita dan persediaan minyak. Ibu pendeta mau tanya, apa yang menyebabkan gadis-gadis tadi dikatakan bijaksana? Apa yang mereka lakukan? Ada yang tahu? Betul, karena mereka membawa pelita dan membawa persediaan minyak. Anak-anak yang terkasih, apa itu pelita? Pelita itu adalah sebagai penerang, tentunya di malam hari untuk menerangi jalan, menerangi rumah yang gelap. Nah, pelita itu di zaman Tuhan Yesus dibuat dari obor kain yang dicelupkan ke dalam minyak. Nah, karena menggunakan bahan minyak berarti diperlukan persediaan minyak. Kalau tidak ada persediaan minyak, berarti pelita atau penerang tadi akan mati dan tidak bisa dipergunakan lagi. Nah, jadi apa yang gadis-gadis tadi lakukan adalah sangat tepat. Bukan hanya membawa pelita sebagai penerang, tetapi juga membawa persediaan minyak supaya pelita tadi tetap dapat hidup. Anak-anak, pelita dan persediaan minyak tadi ada artinya loh. Apa artinya? Nah, yang pertama, pelita dikatakan di ayatnya yang ke-1 dalam perikop di Injil Matius di pembacaan Alkitab kita hari ini, bahwa hal kerajaan sorga seumpama. Nah, artinya adalah saat ini kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Pada saat kita menanti kedatangan Tuhan Yesus, atau di dalam ayat-ayat di Alkitab tadi, menanti kedatangan mempelai laki-laki, artinya kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Anak-anak yang terkasih, yang menjadi pesan firman Tuhan yang pertama, pelita atau penerang tadi artinya adalah selama kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kalau di dalam bahasa di Alkitab tadi, kita sedang menanti kedatangan mempelai laki-laki dalam ayat Alkitab tadi. Nah,
sementara kita menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita dibawa, diajar, dan diajak Tuhan Yesus untuk selalu memegang, selalu membawa penerang. Atau kita diajak untuk menjadi terang atau menjadi berkat. Nah, untuk itu apa yang kita lakukan? Supaya kita terus menjadi terang atau menjadi berkat. Teruslah kita betul-betul rajin sekolah minggu. Kita dibawa untuk rajin mendengarkan firman Tuhan dan jangan lupa untuk melakukannya kapan saja, di mana saja, untuk selama-lamanya. Pada saat kita mendengar dan melakukan firman Tuhan, kita harus menjadi berkat. Rajin sekolah minggu, selalu bersukacita, sayang dengan Tuhan, sayang dengan orang tua, sayang dengan kakak, sayang dengan adik, baik kepada teman, melakukan segala yang baik dan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Sebagai respon kita yang setia mendengarkan firman Tuhan. Nah, jadilah terang atau jadilah berkat. Itu yang Tuhan inginkan pada saat kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, sehingga kita selalu merasakan suasana kerajaan sorga. Pesan firman Tuhan yang kedua yaitu persediaan minyak yang akan selalu dibawa oleh gadis-gadis bijaksana, yang juga akan kita lakukan sama seperti gadis-gadis bijaksana tadi. Persediaan minyak selalu mereka bawa. Minyak artinya adalah Roh Kudusnya Tuhan. Nah, supaya Roh Kudusnya Tuhan selalu tinggal dan diam di dalam diri dan kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu, dan selalu menyembah Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan selama kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Jadi anak-anak yang terkasih, mari kita terus memegang dan membawa pelita atau menjadi terang, menjadi berkat, sayang dengan semua, mengasihi Tuhan, jadi anak yang baik, jadi anak yang luar biasa. Dan jangan lupa dengarkan serta lakukan apa yang Tuhan inginkan. Biarkan Roh Kudus Tuhan selalu ada di dalam diri kita, di setiap sukacita dan di setiap duka citanya kita saat kita menangis dan dalam segala hal. Demikian pesan firman Tuhan. Tuhan Yesus akan selalu menolong anak-anaknya supaya bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih, oh Tuhan Yesus yang baik. Kami ingin menjadi gadis-gadis bijaksana. Kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang bijaksana, yaitu yang setia untuk mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, yang selalu memperhatikan diri kami supaya Roh Kudusnya Tuhan selalu tinggal di dalam diri dan hidup kami. Tolong ya Tuhan, kami setia kepadamu di setiap kehidupan kami, sehingga kami bukan hanya menjadi bijaksana, tetapi kami terus menjadi terang di tengah-tengah dunia ini. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 masih melanda. Diberkatilah negara Indonesia, di mana Tuhan Engkau memberkati segala hal untuk kebaikan seluruh warga masyarakatnya. Proses vaksin saat ini sudah masuk ke negara Indonesia dan kami semua sudah mendapatkannya. Kami percaya Tuhan memberkatinya. Kami semua bukan hanya dalam keadaan sehat, kami semua boleh melawan virus COVID ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan ketat bersama-sama dengan pemerintah. Tenaga medis yang setia menjadi garis terdepan untuk memberikan kebaikan tubuh, untuk membantu memasukkan proses vaksinasi ini ke dalam tubuh kami. Tuhan, Engkau memberkati tenaga medis. Engkau juga menyehatkan mereka semua. Engkau juga memberkati keluarga mereka yang setia mendukung mereka untuk menjadi garis terdepan.
Kami juga mau serahkan guru-guru sekolah minggu bersama dengan kakak-kakak di tim multimedia. Diberkatilah apa yang mereka lakukan dalam kreatifan mereka, dalam pemberian diri mereka untuk memberikan yang terbaik. Diberkatilah juga siapapun yang mendukung, baik itu pendeta-pendeta maupun majelis pekerja harian jemaat GKI Epata yang bukan hanya mendukung tetapi membantu kami dari segi keuangan. Terima kasih ya Tuhan, diberkatilah masing-masing kami di setiap pelayanan kami. Diberkatilah juga orang tua kami yang selalu bersama dengan kami, menemani kami mengikuti ibadah sekolah minggu online. Diberkatilah orang tua kami juga di masa-masa pembelajaran, baik itu secara tatap muka ataupun secara online di rumah. Engkau memberkati orang tua kami sehingga mereka pun boleh menjadi guru yang baik di rumah, memberikan pendampingan yang baik supaya kami menjadi anak-anak yang pintar. Kami juga mau serahkan ya Tuhan Yesus, jikalau ada orang-orang yang kami kenal atau yang tak kami kenal, di mana mereka masih menjalani isolasi mandiri di rumah atau menjalani perawatan di rumah sakit, Tuhan Engkau memberkati mereka, memberkati obat-obatan, makan minuman yang masuk ke dalam tubuh mereka sehingga memberikan kesehatan, kesembuhan, sehingga selama isolasi mandiri dan selama menjalani perawatan, kesehatan, kekuatan, kesabaran selalu mereka rasakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan, supaya kami boleh menjadi pribadi yang bijaksana seumur hidup kami. Inilah doa kami yang kami serahkan, yang kami tutup, dan kami bersama-sama akan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat hafalan diambil dalam Markus 13 ayat 33. Hati-hati dan berjagalah, sebab kamu tidak tahu bagaimanakah waktunya tiba. Nah, adik-adik, kita tadi sudah mendengar ayat hafalan. Jangan lupa menghafal ayat hafalan minggu ini di rumah dan mengirimkan videonya ayat hafalan itu untuk ditayangkan di minggu depan. Nah, Kak Adit, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan untuk merespon firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta, kita akan satu pujian, yaitu mari kita bergembira. Musik.
Sebelum kita berdoa untuk persembahan kita, adik-adik siapkan persembahan kita, masukkan persembahannya dalam amplop dan ditulis nama dan lingkungan, dan ditulis juga untuk persembahan sekolah minggu online. Kemudian diserahkan ke gereja melalui orang tua atau guru sekolah minggunya, atau persembahan dapat dikirim ke nomor rekening ada tertera di layar ini, adik-adik. Nah, sebelum kita mengumpulkan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, dan sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Biarlah Tuhan Kau berkati persembahan kami pada hari ini, biarlah kiranya menjadi berkat, menjadi berguna bagi pelayanan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, untuk mengumpulkan persembahan, mari kita menyanyi dengan lagu Jadilah Anak Terang. Musik. kita sudah di akhir pengunjung ibadah sekolah minggu kita. Nah, ingat gak adik-adik firman Tuhan yang kita dengarkan tadi itu tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, adik, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bijak adik-adik. Nah, sesuai dengan lagu penutup kita yaitu dengan judul yaitu Anak Bijak. Musik. Dalam doa penutup, mari kita kembali berdoa bersyukur kepada Tuhan Yesus. Kita berdoa.
Terima kasih Tuhan, Engkau selalu baik. Engkau juga selalu bersama dengan kami di segala hal dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Engkau menyertai ibadah sekolah minggu online kami di rumah kami masing-masing. Minggu depan kami akan berjumpa lagi dalam sukacita dan semangat yang dari Tuhan. Mari Tuhan, biarkan kami boleh berjumpa minggu depan dalam sukacita, di mana kami juga merasakan sukacita dan semangat saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah syukur kami. Haleluya. Amin. Anak-anak, hari ini Tuhan memberikan pengajaran untuk kita supaya kita selalu siap sedia dan menjaga diri kita untuk menantikan Tuhan Yesus datang menjemput kita. Kita harus tekun dan rajin beribadah serta melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Nah, bagi adik-adik, kakak-kakak, mama papa, om dan tante yang sedang isolasi mandiri di rumah ataupun yang di rumah sakit, yang terus berjuang melawan COVID-19, tetap semangat ya, dan semoga lekas sembuh. Dan jangan lupa juga tetap terapkan protokol kesehatan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi aktivitas di luar rumah. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, kembali lagi hari ini bersama Kak Samuel di aktivitas di rumah saja. Hari ini kita akan membuat mainan kura-kura. Nah, dalam mainan kura-kura ini ada ayat hafalan. Nah, bahan-bahan yang kita butuhkan pada hari ini yaitu botol air mineral, kalau bisa 2 ya adik-adik, dipotong dengan ukuran yang berbeda. Dan kita akan memerlukan bagian bawahnya, bagian bawah botol air mineral. Lalu yang kita butuhkan lagi gunting, double tip atau lem, pulpen dan spidol. Lalu kertas bupalo ini selembar tapi kita bagi 2. Lalu kita butuhkan, kakak tadi pakai kertas biasa, lalu kakak potong, kakak tulis ayat hafalannya dibentuk bulat seperti ini. Lalu kita perlu tisu. Cara membuatnya, pertama-tama kita potong dulu bagian bawah botol air mineral seperti ini. Setelah itu kita butuhkan kertas bupalo. Pertama kita coba tes dulu ukurannya. Dimasukkan ya adik-adik. Setelah kita mengukur dengan menggunakan ini, setelah itu lalu kita potong. Setelah kita mengira-ngira, kita potong menjadi bulatan seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam bagian bawah botol air mineral. Sampai penuh. Setelah kira-kira sudah penuh, bagian yang tidak perlu kita potong. Setelah kita memotong bagian yang tidak diperlukan, jangan lupa kita lem ya di dalamnya ya dulu. Bisa pakai double tip atau pakai lem biasa. Nah, sekarang jadinya seperti ini adik-adik. Ini tempurung kura-kuranya. Lalu kita akan membuat kepala, ekor, dan kakinya.
Pertama, kertas Buffalo-nya kita lipat dulu seperti ini, lalu kita lipat seperti ini, dan kita potong bagian yang ini. Lalu segitiga yang tadi kita kan sudah membuat sebuah segitiga, kita potong jadi dua, kita bagi dua. Setelah kita membuat segitiga seperti ini, kita bagi dua lagi supaya menjadi segitiga. Ya contohnya seperti ini, kecil aja ya adik-adik supaya nggak kebesaran nanti buat tempurung kura-kuranya. Pertama-tama kita lipat dua dulu. Jadi seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita masukkan di dalam sini tisu yang tadi. Tapi sebelumnya kita lem dulu di sini. Ya, nggak lepas. Dikit saja ya tisunya ya, dikit-dikit. Supaya dia mengembang. Setelah itu kita lipat sedikit bagian sini dan bagian sininya, sedikit saja kita lipat sehingga membentuk seperti ini, seperti bentuk kepala. Nah, lihat kan ini ada tisunya yang sudah mengembang. Terus kita potong bagian bawahnya yang tidak diperlukan. Kira-kira ini. Setelah kita potong dengan ukuran yang pas, kita kasih double tip atau lem, lalu kita tempelkan pada tempurung yang tadi. Nah, ya, kita tempelkan ini kepalanya ya adik-adik. Agak lipat jadi kelihatan lebih besar. Setelah itu baru kita tempelkan ekornya. Untuk ekor kita buat seperti ini juga, tadi yang seperti kakak contohkan, tapi ukurannya misalkan lebih kecil. Kita lem dulu ya. Kita tempelkan di bagian belakangnya. Ini jadi ekor. Bagian kepalanya agak dilipat sedikit, jadi terlihat seperti kepala. Setelah itu kita buat bagian kaki.
Kita potong dulu sisa-sisa kertas bubalonya, masih bisa dipakai. Itu kita bagi jadi 4 bagian ya adik-adik. Lalu kita potong supaya dia membentuk setengah lingkaran. Hasilnya seperti ini. Kita butuh 4 untuk kakinya. Lalu kita tempelkan. Bentar ya. Ternyata terlepas. Oke, sudah selesai. Satu kura-kura sudah jadi. Lalu supaya bisa dibuka tutup seperti tadi, kita buat satu buah lagi yang tempurungnya untuk kita taruh di bawah. Jadi bisa dibuka tutup. Lalu jangan lupa kita untuk lebih menghiasnya kita bikin ayat hafalan hari ini, yaitu dari Markus 13 ayat 33. Hati-hatilah dan berjagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Setelah kita buat, kita tulis di sini, kita masukkan di dalam sini. Jadi bisa kita buka tutup lagi, bisa kita lihat terus menerus. Ya. Nah, sudah jadi adik-adik. Mainan kura-kura. Oh iya, ini satu yang lupa. Kita buat matanya ya. Maaf ya, lupa. Kita lepas dulu. Pakai spidol atau pulpen bisa. Bebas saja adik-adik untuk ukuran matanya, sekreatif adik-adik masing-masing. Lalu kita tutup. Sudah jadi. Tada, ini hasilnya kura-kura kita. Nah, jangan lupa ya adik-adik, kumpul hasil aktivitas adik-adik terakhir hari Kamis di guru sekolah minggu lingkungan masing-masing. Minggu depan ya adik-adik, jangan lupa mari kita buat kura-kura ini sama-sama. Terima kasih, sampai bertemu nanti waktu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.
Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal pasal 4 ayat 23 yang berbunyi demikian. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala waspada, karena itulah terpancar kehidupan. Nas hafalan kita pada hari ini diambil dari Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Teman-teman, ayat hafalan kita terambil dari Perjanjian Lama, Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.